pergi ke psikiater atau psikolog bukan berarti gila sudah mulai terbentuk. Beberapa tahun terakhir, kesadaran akan kesehatan mental mulai terbangun. Hal ini adalah dampak positif dari adanya media sosial. Dan untungnya, zaman sekarang pola pikir mengenai pergi ke psikolog atau ke psikiater bukan berarti gila sudah mulai terbentuk. Tapi emangnya bisa kita selalu setiap saat mengandalkan tenaga ahli aja? Karena meskipun kita menghubungi mereka nggak bisa langsung datang dan menolong kita kan? Jadi, apa sih yang harus kita lakukan dengan cepat saat kita mengalami keadaan darurat mental? Saat kita merasa cemas, saat kita merasa kesepian, atau merasa kayaknya kehidupan sulit banget untuk dijalani, dan atau saat kita merasa rasanya pengen banget lari dari rumah dengan perasaan berkecamuk, itu bisa dikategorikan dalam keadaan gawat darurat kesehatan mental. Apalagi makna sebenarnya dari kesehatan mental yang baik tidak hanya terlepas dari depresi, stres, bipolar, skizofrenia, dan lain-lain. Tapi, menurut Kemenkes RI, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Itulah yang melatar belakangi Jung Hae-shin menulis buku Kamu Tidak Salah ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita kenalan dulu yuk sama penulisnya. Jadi Jung Hae-shin ini adalah seorang psikiater asal Korea Selatan. Nah, dia ini dalam masa pengabdiannya lebih suka turun ke lapangan langsung daripada berada di ruang konsultasi. Contohnya saat terjadi insiden kapal Sewol, yaitu terbalik dan tenggelamnya kapal feri Sewol yang berisi ratusan siswa SMA yang sedang pergi dharma wisata. Di sini Jung Hae-shin ikut andil dalam membantu keluarga korban. Hal menarik yang pertama, di bab awal Jung Hae-shin menuliskan bahwa zaman sekarang keadaan darurat mental itu lebih sering terjadi. Karena kebanyakan dari kita memperlakukan orang lain itu layaknya bayangan. Jika dilihat lebih seksama, keberadaan diri seseorang seringkali dilihat dari lapisan luarnya aja, seperti uang, kekuasaan, jabatan, dan aktivitas media sosialnya. Oleh karena itu, orang yang punya segalanya pun tetap merasa kekurangan jika eksistensi dirinya tidak dianggap. Hal menarik yang kedua, dalam buku ini banyak contoh-contoh kasus yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari sehingga langsung bisa kita praktikkan. Salah satu contohnya adalah ada seorang remaja yang dia kabur dari rumah malam-malam dan dia menelpon teman-temannya. Saat dia menceritakan dan curhat tentang permasalahan yang dia hadapi, justru temannya malah menyalahkan dan mengungkapkan, "Kamu ngapain sih pakai kabur dari rumah? Pasti orang tua kamu cemas. Udahlah, kamu pulang aja." Saat mendengar respons temannya ini, si remaja justru malah nggak ingin pulang dan lebih sedih lagi. Karena sebenarnya dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan ini hal yang konyol dan orang tuanya pasti cemas. Tapi sebenarnya yang dia butuhkan adalah seseorang untuk memvalidasi emosinya karena apa yang dia rasakan itu nggak salah dan itu memang benar-benar yang dia rasakan. Menurut buku ini, bagian inilah yang bisa langsung kita praktikkan. Jadi saat teman kita datang ke kita untuk curhat, kita bisa memvalidasi dulu emosinya, lalu sambil mendengarkan kita bisa pelan-pelan bertanya lebih dalam. Hal menarik yang ketiga dari buku ini adalah judulnya yang aneh. Kalian penasaran nggak sih kenapa judulnya Kamu Tidak Salah? Karena ternyata Kamu Tidak Salah mengacu pada proses validasi perasaan. Dalam kasus remaja yang kabur dari rumah, kita sebagai teman harusnya memvalidasi atau mengakui emosi yang dia rasakan. Meski begitu, kita bukan berarti menyetujui perbuatannya. Dalam buku ini, Jung Hae-shin juga menjelaskan bahwa jika perasaan diakui dan direspons dengan baik, si remaja ini justru ingin pulang dengan sendirinya saat keadaan sudah tenang dan dia sudah merasa lebih baik.
Dalam kehidupan sehari-hari, respons yang wajar dan masuk akal dari seseorang kepada orang lain akan menjadi penyembuhan yang paling efektif dan bisa menyentuh hati lebih cepat. Itulah salah satu contoh CPR psikologis yang bisa kita latih dan kita lakukan. Selain itu, dalam buku ini masih banyak panduan pertolongan pertama pada kesehatan mental yang bisa kita pelajari. Buku dengan tebal 400 halaman ini dipenuhi dengan berbagai contoh. Ada temen yang tiba-tiba curhat pengen bunuh diri, ada anak TK yang mogok sekolah, ada yang mengalami baby blues atau depresi pasca kelahiran, dan masih banyak lagi contoh kasus lainnya. Dengan banyak kasus yang relate dengan kehidupan kita akan dibawa selangkah demi selangkah memahami apa sih yang harus dan nggak seharusnya kita lakukan. Dan tentunya bisa langsung dipraktikkan ke kehidupan kita sehari-hari. Melalui buku ini, Jung Hae Shin berharap bahwa pertolongan pertama pada keadaan darurat mental bisa dilakukan oleh siapapun. Jika kamu sudah membaca buku ini, kalian bisa membagikan pengalaman baca kalian di media sosial dan tag ke penerbit Haru. Oke, itu tadi sekilas buku episode Kamu Tidak Salah. Kamu juga boleh loh tulis di kolom komentar buku apa lagi yang mau kita bahas bareng-bareng. Semoga video tadi bermanfaat dan semoga buku ini bisa menyelamatkan seseorang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!